Dalam nama Yesus, suara kakak cukup jelas. Kakak kenalan dulu ya. Nama kakak Lydia. Siapa namanya? Salam kenal buat semuanya. Siapa di sini yang berasal dari luar kota? Angkat tangan. Wih, banyak ya ternyata ya. Dari luar kota. Siap turunkan tangannya. Siapa di sini yang berasal dari Bekasi, Jakarta? Angkat tangan. Oh, ada juga. Jadi separuh dari luar kota, separuh dari Bekasi, Jakarta. Oke, adik-adik bisa lihat gambarnya? Kelihatan? Ada gambar sungai, ada gambar anak-anak banyak dan mereka bergembira. Pelangi, betul. Ada bunga juga. Nah, tadi kan kakak Jenis masak apa? Ada yang dikasih makanannya nggak sama kakak Jenis? Nggak ada ya? Adik-adik mau makanan enak nggak? Mau, aduh kakak juga mau. Adik-adik mau coklat enak nggak? Mau. Oke, kakak nanti mau panggil penolong. Dia punya banyak kado. Nah, tapi penolongnya udah ngintip-ngintip. Hanya yang baik, yang duduknya manis, yang tidak ganggu teman. Tuh, sebentar lagi penolongnya datang dan dia punya banyak kado. Kakak juga mau, ada coklat enak, ada stiker, ada hadiah-hadiah. Jadi duduk yang manis semuanya, oke? Semuanya bisa lihat ini tulisannya apa? Glorious Manifestation. Kak, itu apa? Artinya pencurahan? Gak denger kakaknya? Pencurahan? Ya, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus mau hujani kita. Boleh next slide-nya? Oke. Apa itu pencurahan Roh Kudus? Hujan Roh Kudus itu apa, Kak? Di Alkitab, di Yoel 2, buka Alkitabnya. Ada bawa Alkitab gak ya ini ya? Gak bawa Alkitab ya? Waduh, dicatat di bukunya. Nanti kakak mentornya lihat nih, ada yang nyatet gak ayat Yoel 2 ayat 28. Kemudian hari ini akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, termasuk anak-anak. Nanti kakak mau lihat siapa ya yang nyatet ayatnya. Jadi ayat hafalan Yoel 2 ayat 28. Hari ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Siapa yang mau hidupnya dihujani Roh Kudus? Turunkan tangannya. Nah, Roh Kudus itu mau banget jadi teman kita. Roh Kudus itu mau banget jadi sahabat kita. Kita mau panggil dulu ya, udah nyampe belum ya? Si sahabat baik yang bawa banyak kado. Boleh kesini dulu kalau udah nyampe, kita mau panggil sama-sama ya. Udah nyampe belum ya Kak Kesia ya? Dia terbang tadi keliling-keliling. Belum ya? Belum nyampe, masih terbang di kantin, di ARK, di Gedung Kecapi. Masih ngambil hadiah ya? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar lagi, kita mau panggil penolong yang bawa banyak kado. Selanjutnya, kalau adik-adik mau hidupnya dihujani Roh Kudus, caranya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, Roh Kudus itu ternyata seperti air yang besar sekali. Sumber air yang besar sekali. Tapi dia butuh saluran. Saluran itu apa, Kak? Dia butuh pipa-pipa. Saluran-saluran supaya air yang besar sekali. Ada yang tahu nggak? Roh Kudus airnya sebesar apa? Aduh, ada yang mau jawab nggak? Nanti kakak kasih hadiah. Apa tadi? Nggak dengerin ya. Roh Kudus itu airnya sebesar apa ya? Sebesar samudra. Sebesar apa? Lautan. Sebesar apa? Hutan. Sebesar apa? Sebesar bumi. Oke. Kakak mau kasih tahu.
Roh Kudus itu airnya sebesar satu semesta, lebih besar dari dunia. Roh Kudus itu sangat besar sekali sehingga nggak bisa kalau kita datang pinjem ya, bawanya botol. Roh Kudus, aku mau dong jadi saluran. Botolnya terlalu kecil, Roh Kudusnya terlalu besar. Sehingga kita dibutuhkan untuk punya wadah yang besar. Nah, semua makhluk hidup butuh air. Siapa di sini yang bisa hidup enggak minum 10 hari? Ada? Siapa di sini yang 1 hari enggak minum bisa tahan? Ada? Enggak ada. Kita semua ada. Kakak aja enggak tahan. Bangun pagi kita minum. Mau ke sekolah kita bawa termos. Mau jalan-jalan kita juga minum. Jadi kita butuh banget yang namanya air. Nah, Roh Kudus itu Alkitab tulisnya seperti air. Dia juga bisa jadi api. Roh Kudus itu keren deh. Nah, kita mau panggil dulu kakak penolong. Dia ini temennya Roh Kudus ya. Dia punya bawa banyak kado. Kita panggil ya. Sama-sama ya. Kakak penolong. Iya, sini dong bawa kado. Kadonya. Iya, bawa kado. Kesini dong Kak, bawa banyak hadiah. Karena anak-anak mau hadiah. Oke, sini. Nah, ini adalah teman-temannya Roh Kudus. Yang kecil, Roh Kudusnya lebih besar lagi. Tapi ini kakak panggil karena hari ini dia lagi kosong. Kakak bisa ajak ke retret anak-anak. Oke, nah Kakak Roh Kudus, aku mau tanya dong, kan kamu temennya Roh Kudus. Kamu suka gak sama anak-anak nakal? Anak nakal deh. Tuh, gak suka sama anak-anak nakal. Kayaknya kakak temennya Roh Kudus ini bawa hadiah. Boleh gak anak nakal minta hadiah dari kakak Roh Kudus? Boleh, asal berubah dulu jadi anak berubah dulu. Jadi boleh ya. Boleh. Nah, kakak Roh Kudus kalau anak baik minta hadiah boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Oke, tadi ada yang jawab sebesar samudra. Siapa? Oke, tolong dikasih hadiah dong. Sahabat yang baik kasih hadiah ya. Coklat yang enak atau stiker atau apapun kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Jawabannya tidak persis tapi iya sebesar samudra, lebih besar lagi. Oke kakak Roh Kudus, tadi kan aku cerita ya. Kalau kita semua tuh butuh air. Karena gak ada satupun yang bisa hidup tanpa air. Tapi kalau airnya mau dialirkan, kita harus jadi saluran yang bersih. Nah, kalau misalnya kakak Roh Kudus, aku mau menjadi saluran. Tapi aku masih suka bohong. Jadi salurannya jadinya ada kotor-kotor dikit aja. Kakak Roh Kudus kira-kira mau gak pakai aku jadi saluran air? Mau banget dong. Tapi tetap harus ada perubahan. Harus ada perubahan ya? Harus ada perubahan. Kenapa? Karena kalau misalnya hidup kita tetap suka bohong, lalu kita dipenuhi yang namanya Roh Kudus, itu keluarnya jadi kotor. Kita jadi bohong sama mama, bohong sama papa, dan Roh Kudusnya lama-lama bisa pergi. Siapa di sini yang mau menjadi saluran Roh Kudus? Angkat tangan. Aku. Iya, jadi kita harus jadi saluran Roh Kudus. Nah kakak mau kasih lihat caranya supaya kita bisa jadi salurannya Roh Kudus. Kenapa kita harus jadi salurannya Roh Kudus? Semua yang baik itu ada di dalam Roh Kudus. Kita bisa jadi anak yang pintar, kita bisa jadi anak yang hebat, kita bisa jadi anak yang berdoa dan orangnya sembuh. Kita bisa jadi anak yang punya berkat yang banyak sekali. Nggak cuman 1 zuper, 10 zuper. Paling besar berapa zuper sih kak? 10. Malaikat itu punya triliunan zuper, triliunan rupiah, triliunan dolar, punya emas. Kalau hidup kita mau diberkati, kita harus jadi salurannya Roh Kudus. Tapi nih, kalau salurannya mampet tahu nggak mampet? Tersumbat. Nah, kalau salurannya tersumbat, Roh Kudusnya nggak bisa. Soalnya ada yang kotor. Nah, tersumbatnya karena apa? Ada yang bisa baca? Ini apa? Marah-marah. Ini apa? Tidak. Ini apa?
Suka melawan guru dan orang tua. Ini apa? Takut. Ini apa? Iri hati. Satu lagi, bohong. Siapa di sini yang tidak pernah bohong? Ada nggak? Yakin? Nggak pernah bohong, nggak ada. Jujur ya, adik-adik sudah jujur. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Kalau enggak, Roh Kudusnya tidak bisa menghampiri kita, menjadikan kita saluran. Kak, cara bersihinnya gimana, Kak? Supaya salurannya bersih. Bu, bertobat, tolong kasih kado dong. Bertobat, luar biasa. Bertobat itu betul. Sekarang semua buka buku tulisnya. Kita mau bersih-bersih dulu saluran. Tulis apa saja dosa yang adik-adik pernah buat. Ayo tulis. Nanti tolong kakak penolong lihat yang nulisnya paling banyak. Tapi jujur ya. Nanti kita mau kasih hadiah. Kak Yeti tolong keliling liatin ya. Yang nulisnya paling banyak, paling jujur, sungguh-sungguh mau bertobat. Nulis. Kalau adik-adik melawan orang tua, tulis. Aku pernah melawan orang tua. Kalau adik-adik pernah nyuri uang jajan, tulis saya pernah mencuri. Supaya hari ini kita mau bersih-bersih salurannya. Supaya Roh Kudusnya mau. Karena Roh Kudus gak mau kalau saluran kita masih kotor. Ditulis ya. Coba kakak hitung sampai 10. Semuanya menulis. Kakak, Roh Kudus jangan kasih kalau yang gak nulis ya. Yang bawa catatan, yang sungguh-sungguh. Wih, bagus sekali. Apakah ada di sini yang suka pukul teman? Ada di sini yang pinjem pulpen teman tapi tidak dikembalikan? Apakah di sini ada yang suka bohong? Ditulis semuanya. Karena itu Roh Kudus gak suka. Ya, itu Roh Kudus gak suka. Ditulis. Kak Yeti ada yang nulis sampai 5 gak? Coba lihat. Udah lebih, yang mana? 6. Ayo kakak Roh Kudus, teman Roh Kudus itu dikasih hadiah. Dia sudah tulis, dia lagi bersihkan salurannya. Oh, itu anak rumah Shalom. Saya kenal anak rumah Shalom. Bagus. Coba, ada yang udah nulis sampai 10? Coba dilihat dulu. Ada yang gak nulis? Kalau gak nulis rugi loh, kita gak bersih-bersih. Oke? Kenapa nggak ada buku? Kan kita retret, harusnya kita catat tuh dikasih kertas sama kakaknya. Kertasnya nanti kita mau angkat dan doakan. Dan kita mau selesai dan bersih-bersih dengan semua saluran kita. Yang nulisnya sungguh-sungguh. Karena Alkitab berkata, kalau saluran kita sudah bersih, Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus akan memenuhi kita dan kita punya kuasa. Jadi hidup kita harus dibersihkan dulu. Berapa? 1 nih. Dia jujur, aku pernah berbohong. Nyuri pulpen, nyuri duit, pukul teman. Berbohong, nagih utang teman. Wih, kecil-kecil udah ada utang-utangan ya. Lalu marah kepada teman. Buang barang teman, jambak teman, rusakin barang milik orang. Kakak bagi hadiah dong. Kakak Queen. Di sini ada yang jujur, dia pernah jambak temannya, ya. Tapi nggak boleh diulangi lagi ya, karena hari ini udah dibersih-bersih. Ini nih, kasih stiker dan kasih hadiah. Saya mau lihat dulu, mana lagi yang nulis ya? Coba, banyak nggak yang ditulis? Jujur ya. Saya suka ngelawan. Saya pernah pukul teman. Saya suka gosip. Kecil-kecil kok udah tahu gosip? Saya gosip, saya mencuri pulpen. Oke, boleh dikasih hadiah ya. Karena mau bersih-bersih. Oke, karena mau bersih-bersih. Kakak hitung sampai 5. Kita mau kerjakan bersih-bersih. 5, 4, 3, 2. Oke, nggak usah maju. Duduk di tempatnya. Oke, 3, 2, 1. Semuanya bangkit berdiri, angkat kertasnya. Taruh kertasnya di bawah kaki. Iya.
kita mau cuci-cuci, bersih-bersih saluran hidup kita. Oke? Taruh kertasnya di kaki. Minta lagu dong, derap. Semua yang mau hidupnya salurannya dibersihkan, karena Roh Kudus gak suka kalau saluran kita kotor, ya. Dan caranya setelah kita tulis, kita minta ampun. Oke? Kita minta ampun ke Tuhan, dan nanti adik-adik didoakan kakak-kakaknya. Ya, ada kakak-kakak banyak ya di sini ya. Tolong adik-adiknya yang berdiri dan mau membersihkan salurannya, didampingi, didoakan. Setelah itu kertasnya kita sobek. Ya, kita sobek dan kita kumpulkan. Oke? Siap semuanya? Siap. Enggak, belum dengar. Siap semuanya? Siap. Kiarata karapaya syakarata kaya syek. Mari kita mulai berdoa. Tuhan, bersihkan aku. Bersihkan aku. Bersihkan aku. Bersihkan aku Tuhan. Allah Roh Kudus. Kiarapaya syakarapaya syek. Tuhan, bukankah ini masamu? Ini zamanmu. Engkau mau pakai anak-anak Roh Kudus supaya hidup kami bersih, hidup kami dibersihkan. Kiratata, mari kita injak kertasnya, injak. Nah, Tuhan, kami tidak mau lagi jadi anak yang nakal. Tuhan, kami tidak mau jadi anak yang suka mencuri. Semua dosa kami mau injak. Semua dosa, semua yang kotor kami injak. Oh, marata kaya syakarata kaya rara. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua marah-marah, semua nakal, semua yang kotor kami bersihkan. Diarata kaya rara baya syakarata kaya rara. Dirata karara baya syakarata. Oke, stop dulu. Nah, kenapa kita harus menginjak semuanya di bawah seperti lagi dicuci ya? Sekarang semua kertasnya kita mau sobek, dan kakak panitia tolong kumpulkan. Kita mau bakar ya. Kumpulkan semua kertas yang jelek. Gak apa-apa, oke? Kumpulkan. Salurannya sudah dibersihkan ya. Boleh dikumpulkan kertasnya. Oke. Berarti mulai hari ini gak boleh lagi bohong. Jangan dilempar kertasnya. Jangan dilempar ya. Dikumpulkan, ada kresek, ada kantong plastik atau apa, semua dikumpulkan. Oke. Ya, dikumpulkan ke kakak-kakaknya. Coba aku lihat. Ke kakak-kakaknya. Nih, kasih ke kakaknya. Dikumpulin ya. Yang sudah duduk dengan manis lagi supaya kakaknya bisa bagi hadiah lagi. 1, 2, ya 3, 4. Kakak hitung sampai 10 ya. 5. Sini dulu kakak. 6, 7, 8. Sedikit lagi. 9, 10. Oke, duduk dulu semuanya. Tadi yang udah duduk manis duluan ini langsung kasih hadiah. Dia langsung duduk manis, nggak jalan-jalan, nggak main-main, kasih hadiah. Oke. Sekarang kalau saluran kita udah bersih, alirannya sudah bisa mengalir, maka Roh Tuhan yang ajaib mau masuk ke dalam kita. Jadi kalau kita sudah bersih, maka kita akan punya 7 teman dari Roh Kudus. Yang pertama adalah roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Itu sahabat yang pertama. Dia akan buat kita gak suka dosa. Yang kedua, kita akan tambah sahabat baru, roh damai sejahtera. Dia gak akan bikin kita marah-marah, tapi dia akan bikin kita shalom, sukacita. Yang ketiga, kita akan punya teman baru, namanya roh nasihat. Siapa yang kasih hadiah nih, roh nasihat. Dia akan bikin kita jadi pintar. Kita gak akan ngamuk-ngamuk, tapi kita jadi orang yang bijaksana. Lalu yang keempat, akan ada roh
keperkasaan. Bukan dia bikin kita jadi jago berantem, enggak. Tapi dia bikin kita jadi nggak takut sama setan. Dia bikin kita nggak takut sama iblis. Karena kita punya roh keperkasaan, itu teman kita. Lalu kita tambah teman lagi, namanya roh hikmat. Supaya kita bisa jadi juara. Kita sekolahnya pinter, bikin PR-nya rajin. Kita jadi orang yang sangat cerdas. Wih, banyak ya teman kita ya. Coba. Teman baru 7 orang itu siapa aja? 7 pribadi. Yang pertama apa? Roh takut akan Tuhan. Yang kedua, roh damai sejahtera. Yang ketiga, roh nasihat. Yang keempat, roh keperkasaan. Yang kelima, nah yang keenam ada lagi, roh pengenalan akan Tuhan. Jadi kita tidak bisa ditipu dan dibohongin. Karena kita kenal suara Tuhan. Kita kenal suara Bapa kita. Dan yang terakhir ada roh pengertian. Semua pegang kepalanya yuk. Pegang kepalanya. Pegang kepalanya ya. Roh Kudus. Ikutin kakak ya. Roh Kudus. Roh Kudus. Aku mau punya sahabat. 7 roh Allah. 7 roh Allah. Ampuni aku Roh Kudus. Ampuni aku Roh Kudus. Kalau hidupku pernah kotor. Kalau hidupku pernah berbohong. Pernah pukul teman. Pernah kasar. Pernah melawan papa mama. Ampuni aku Roh Kudus. Aku mau jadi sahabatmu. Tolong aku ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Sudah ada 7 teman ini. Jadi jaga hidup adik-adik. Jangan kotor lagi. Kalau kotor lagi 7 temannya pergi nanti. Ya, kita mau lihat ada satu tokoh. Boleh next. Nah, siapa namanya? Samuel. Adik-adik tahu nggak? Samuel ini sudah taat sungguh-sungguh sama Tuhan dari umur berapa? 8 tahun salah. Siapa mau coba jawab? 4 salah. 12 salah. 1 tahun bukan. 11 tahun salah. Coba ini. Dari baru lahir belum? 9 bukan. Oke kakak jawab deh. Nanti kadonya yang lain ya. Samuel itu sudah dipanggil Tuhan. Tapi dia sungguh-sungguh dengar dan ikut Tuhan waktu umurnya 5 tahun. Siapa di sini yang umur 5? Gak ada ya. Jadi masih kecil. Masih kalau 5 itu TK apa SD ya? Masih kecil, masih TK. Jadi dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, Samuel ini dari kecil sudah salurannya bersih. Makanya Roh Kudus suka sama dia. Dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa dipakai Tuhan. Bahkan dia bisa doain orang, bernubuat, dia bisa mengurapi raja. Hebat Samuel itu. Lalu yang kedua boleh next slide-nya. Yang terakhir ini. Nah, ini ada kakak siapa namanya? Kakak Daud. Kak, ada yang tahu nggak? Dia mulai menggembalakan domba. Itu umur berapa? Ayo. Berapa? 8 bukan. Umur berapa? Ini angkat tangan tapi nggak tahu jawaban. 12 bukan. 4 bukan. Masih kecil banget 4. 14 bukan. 7 bukan. 2 tahun. 2 tahun itu belum bisa susah jalan ya. Oke, stop dulu, stop. Nah, ternyata kakak cari tahu. Kakak Daud ini sudah mulai kerja. Bawa domba-domba. Jalan. Kasih domba-domba makan rumput. Kira-kira itu umur 10 sampai 12 tahun. Masih kecil. Masih SD. Tapi dia udah ke padang rumput,
dia udah nyanyi buat Tuhan di padang rumput. Siapa di sini yang suka nyanyi buat Tuhan? Nah, itu bisa jadi seperti Daud. Walaupun masih 10 tahun, dia belum jadi kakak-kakak besar. Tuhan sudah jatuh cinta. Karena Daud dari kecil sudah menyembah Tuhan. Kalau kita suka sembah Tuhan, Roh Kudus suka nggak sama anak-anak yang suka sembah Tuhan? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Kalau anak-anaknya sukanya ngomel-ngomel sama main game handphone, Roh Kudus suka nggak? Kalau gitu aku pergi aja. Pergi aja, dia nggak mau lagi kalau kita sukanya main game, main handphone tapi nggak sembah Tuhan. Ternyata kalau yang namanya kakak Daud ini dari kecil sudah suka sembah Tuhan. Itu bikin Roh Kudusnya betah sama kita. Jadi di sini siapa yang mau suka menyembah Tuhan supaya Roh Kudusnya betah? Angkat tangan. Oke, masih ada next slide? Oke, nih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak biasa menjadi supranatural. Sekarang diganti. Namamu Lydia, kakak Lydia menjadi supranatural. Sebutin namamu ya. Sebutin namamu masing-masing. Bisa? Suaranya tolong kakak yang bawa kado. Kalau yang suaranya kenceng banget kasih hadiah ya. Oke, kita mau sebutkan sama-sama 3 kali. 1, 2, 3. Lydia menjadi supranatural. Lydia menjadi supranatural. Lydia menjadi supranatural. Oke, langsung teriak-teriak ya. Oke, dan slide yang terakhir. Nah, supranatural itu artinya Roh Kudusnya sudah menjadi Tuan dan Raja dalam hidup kita. Dia yang membuat kita hidupnya jadi superhero. Ayatnya berkata di Kisah Para Rasul 2. Maka penuhlah mereka, penuhlah saya dengan Roh Kudus. Maka saya mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini udah baptis Roh Kudus belum ya, Kakak Jessica? Belum ya? Belum ya? Oke, jadi ternyata salah satu tandanya Roh Kudus udah suka sama kita, Roh Kudus mau tinggal dalam kita, kita bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang dari surga, bahasa Roh Kudus. Kakak tanya dengan tidak teriak-teriak, siapa di sini yang mau hidupnya penuh dengan Roh Kudus? Kakak nggak mau maksa. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Roh Kudus tahu di dalammu yang aslinya. Roh Kudus suka anak yang jujur. Siapa yang mau hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Oke, kalau memungkinkan setelah sesi Kakak Jess ya, kita mau doain yang mau hidupnya dipenuhi Roh Kudus dan mengeluarkan bahasa Roh Kudus. Oke, jadi kita yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kita akan jadi orang-orang yang menyembuhkan yang sakit. Semuanya sudah dibagikan minyak kah? Belum ya? Belum dibagikan minyak. Oke, nanti kakak akan mendoakan supaya adik-adik punya pengurapan bisa sembuhin orang. Doa bisa sembuhin orang. Doa bisa bikin papa mama gak berantem lagi. Doa bisa bikin papa punya uang yang banyak untuk memberkati keluarga. Karena itu Roh Kudus yang bisa kerjakan. Roh Kudus mau mengerjakan buat setiap kita. Amin. Amin semuanya.